Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama persoalan yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan pertama kita telah mengkaji dan mempelajari bersama atau mengenal sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis dari kitab yang kita pelajari bersama ini, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pondasi utama, tiga landasan utama di dalam akidah kita, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama kita, agama Islam, bil adillah, dan semuanya kita pelajari dengan dalil-dalil yang ada, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini adalah merupakan salah satu kitab yang direkomendasikan oleh para ulama kita di zaman kita sekarang, direkomendasikan untuk kita selalu membaca dan mempelajarinya. Bahkan banyak para ulama kita yang menganjurkan kita untuk mengkhatamkan kitab ini sebulan sekali kalau bisa. Ya, kitab yang berisi tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan dari atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan, ya. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus kita tunaikan terhadap hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana dengan agama ini? Ini adalah persoalan yang sangat penting, bahkan sangat mendasar, ya, di dalam agama kita. Dan kitab ini memuat semua perkara itu. Bahkan Syekh rahimahullahu taala, penulis dari kitab ini, beliau dengan tegas mengatakan di dalam kitab ini bahwa beliau sebutkan semua perkara ini insyaallah taala bil adillah, dengan dalil-dalil yang ada. Karena seperti itulah ilmu, apalagi masalah akidah. Tidak kita mengambilnya kecuali dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para sahabat yang hidup dengan Nabi SAW, generasi awal dari agama yang mulia ini. Kita mengambil ilmu ini dengan Al-Quranul Karim, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
apa yang Nabi SAW sabdakan dan bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkannya. Sebagaimana pada pertemuan pertama kami telah sebutkan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, ya, bukan apa yang kita inginkan secara pribadi kita, bukan apa yang diinginkan oleh kelompok kita misalnya, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga kita merujuk kepada tafsir, bagaimana Nabi SAW menafsirkan ayat ini misalnya, bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini atau bertanya kepada Nabi dan Nabi jelaskan tentang ayat tersebut kepada mereka. Kata Imam Syafi'i, wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang beliau inginkan, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian dari wabah Covid yang hingga hari ini belum juga terselesaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan kesehatan, menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin secara umum. Saya masuk pada pembahasan pertama. Para pemirsa sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab ini, sebelum beliau masuk ke inti pembahasan tentang mengenal Allah, mengenal Nabi SAW dan mengenal agama Islam, beliau memulai kitab ini dengan 3 pembahasan, 3 persoalan penting. Ya, beliau memulai dengan 3 pembahasan. Ya, beliau sendirikan. Pembahasan pertama beliau jelaskan tentang kewajiban seorang muslim mengenai ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Ya, kemudian pembahasan kedua, pembahasan ketiga. Setelah 3 pembahasan ini, baru kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, masuk kepada pembahasan inti, yaitu tentang 3 pondasi utama yang beliau inginkan dari kitab yang mulia ini. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh memulai pembahasan yang pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti ada penjelasannya dari para ulama kita, apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena kedua-duanya menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kata para ulama kita, ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalah. Penulis kitab ini, pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, ya, mencontohi kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, mencontohi Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Ya, Al-Qur'an dimulai dengan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Ya, wattiba'an li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, memulainya dengan ucapan bismillah, maka dia aqta', dia terputus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terputus dari keberkahan, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para pemirsa sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau setiap ada sesuatu yang ingin kita lakukan, apakah itu membaca misalnya, ataukah menulis misalnya, ataukah ketika kita ingin memasak bagi ibu-ibu yang ada di rumah, atau ingin membuka toko kita jika kita punya toko misalnya, warung misalnya, atau apakah itu, maka kita memulainya dengan mengawalinya dengan bismillah. Dan ini kata para ulama kita, tujuannya adalah
untuk mengambil dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi kita seakan-akan bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibenarkan di dalam syariat. Ya, bertabarruk, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dari Allah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan bismillah ini yang ringkasnya adalah bismillah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, awalilah dia dengan bismillah. Bahkan subhanallah, ketika kita ingin keluar rumah saja, Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk mengucapkan bismillah sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Kita mengawalinya dengan bismillah untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama kita, ucapan bismillah ini ada sesuatu pekerjaan, ya, ada sesuatu pekerjaan di situ yang memang dihapus dari ucapan bismillah itu dan dipahami oleh orang yang memahami bahasa Arab. Dan dia, kata para ulama kita, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Misalnya, saya berikan contoh, ketika saya ingin membaca kitab ini, kemudian saya membukanya bismillah, saya mengawalinya dengan ucapan bismillah, maka kata para ulama kita maksudnya adalah bismillahi aqra, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku membaca kitab ini. Memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca kitab yang mulia ini, agar supaya apa? Agar Allah memberikan keberkahan dari bacaan apa yang kita baca pada saat itu. Ketika kita ingin membuka toko kita misalnya, bismillah, tujuannya adalah bismillah saya membuka toko saya. Maksudnya adalah kita mengharapkan keberkahan. Ya Allah, berikanlah keberkahan dengan usaha ini. Ketika memasak di rumah, bismillah. Segala sesuatu kita mengawalinya dengan bismillah. Lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, zat yang maha pengasih dan ya, penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya secara umum adalah sama, menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara khusus berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penjelasan ringkasnya adalah, kata para ulama kita, Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum dan luas. Menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia adalah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah dia manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Secara umum, mereka selama masih hidup di dunia ini, mereka mendapatkan rahmat Allah dalam artian mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan makan dari Allah, mendapatkan minuman dari Allah, mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang sifatnya luas dan itu Allah berikan di dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku mendahului kemurkaanku. Mengalahkan kemurkaanku. Ini rahmat yang sifatnya luas. Ar-Rahman, Allah berikan makan kepada orang kafir sekalipun, Allah berikan minum kepada orang kafir sekalipun, tapi itu hanya di dunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman rahmat kepada mereka, penyayang kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Tidak, tapi Allah menggunakan rahima. Artinya sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala
Ya, nama Ar-Rahim ini yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang menunjukkan sifat rahmat Allah, yang satu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, dan Rahim Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab atau di antara cara agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selain kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang maklum, perkara yang kita ketahui bersama. Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, kerjakan perintah Allah. Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman paham terhadap perkara itu. Di antara sebab, di antara cara agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmati, kasihi orang yang ada di muka bumi. Siapa saja yang ada di muka bumi, kita bermuamalah dengan mereka dengan kasih sayang kita. Bahkan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membenci dia karena tidak taat kepada Allah, tapi dia masih memiliki hak sebagai orang yang beriman misalnya, sebagai seorang muslim, kita tetap memberikan dia nasihat dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmati, kasihi, sayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan mengasihi, mencintai, akan mengasihi kita. Siapa saja yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya secara umum. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Syekh penulis kitab ini mengatakan, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Para pemirsa sekalian, ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang selama ini sebahagian orang mengatakan beliau adalah ulama yang sangat sesat misalnya, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan dan seterusnya, suka menyesatkan orang dan seterusnya. Ya, pada pertemuan pertama, alhamdulillah kita sudah mempelajari bersama siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara ringkas, secara singkat. Bahwasanya beliau adalah seorang alim ulama. Bahwasanya beliau adalah orang yang bukan membawa ajaran baru dalam agama ini. Beliau tidak datang dengan ajaran baru dalam agama ini. Beliau datang dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan, siapa yang mencela atau menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pada hakikatnya dia tidak keluar dari satu dari dua persoalan. Entah dia adalah orang yang tidak mengenal baik siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang kedua, orang yang paham dan tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dia sengaja menyembunyikan kebenaran tersebut. Waliyadzubillah. Yang pertama lebih ringan daripada yang kedua. Orang-orang Arab terdahulu, mereka mengatakan, in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika engkau adalah orang yang tidak tahu persoalan, kemudian keliru karena tidak tahu persoalan tersebut, tapi mau berbicara juga dan ternyata keliru, maka itu adalah satu musibah. Tapi musibah yang lebih besar daripada itu, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika engkau paham tentang persoalan itu, tahu tentang persoalan itu, tapi mengatakan sesuatu yang berbeda hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang, hanya karena ingin mendapatkan pandangan dari orang misalnya, fal musibatu a'zamu, maka pada saat itu musibah lebih besar. Karena menutupi kebenaran. Tahu tentang kebenaran, tapi mengatakan yang lain daripada kebenaran tersebut hanya karena persoalan pandangan manusia, hanya karena persoalan ingin dikatakan oleh manusia atau takut ditinggal oleh orang lain. Waliyadzubillah. Maka orang-orang Arab dahulu mengatakan, in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau tidak tahu maka itu adalah satu musibah, tapi kalau ternyata tahu dan menutupi kebenaran tersebut, maka musibah pada saat itu lebih besar lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bisa kita lihat di dalam kitab-kitab beliau. Para ulama kita mengatakan, siapa yang masih menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bacalah kitab-kitab beliau. Ada Kitabut Tauhidnya beliau, ada Al-Usul Ats-Tsalatsahnya beliau, ada Kasyfus Syubhatnya beliau, ya, ada Al-Qawaid Al-Arba'ah beliau. Kitab-kitab yang beliau susun banyak sekali.
baca kitab tersebut, kita akan dapati di dalamnya beliau tidak menjelaskan satu akidah kecuali apa yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu beliau buktikan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW, dan bagaimana para ulama terutama para sahabat mengatakan tentang perkara-perkara tersebut. Dan di antara bukti bahwa beliau adalah orang yang rahmat kepada umat ini. Beliau bukan orang yang suka sembarangan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Justru keadaan yang ada adalah sebaliknya. Beliau adalah orang yang rahmat, cinta, kasih kepada kaum muslimin secara umum dan terkhusus kepada orang yang mau membaca kitab beliau. Buktinya, para pemirsa sekalian, di dalam kitab yang mulia ini, beliau memulai pembahasan beliau dengan i'lam rahimakallah, doa untuk orang yang membaca kitab beliau. Dan ini kita dapatkan pada 3 pembahasan awal sebelum inti dari kitab ini. Beliau memulainya dengan i'lam rahimakallah. Pada pembahasan yang kedua, i'lam rahimakallah. Pada pembahasan yang ketiga, beliau katakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Ini semua adalah doa dari beliau kepada kita sekalian yang mau membaca kitab beliau, yang mau mengkaji kitab beliau, yang mau mempelajari kitab beliau, mengajarkannya kepada orang lain. Beliau doakan kita, para pemirsa sekalian. Apakah orang yang punya sifat penyayang seperti ini, pengasih seperti ini, menyayangi kita dan mendoakan kita, apakah orang yang seperti ini kemudian dengan seenaknya kita mengatakan dia sesat, ya, membawa pemikiran baru dan seterusnya? Baca kembali kitab beliau, maka kita akan dapati sungguh beliau adalah seorang alim ulama yang sangat luas ilmunya, terutama dalam persoalan akidah. Beliau sangat memperjuangkan akidahnya Nabi SAW, akidah Islamiyah, akidah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beliau katakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah SWT merahmati anda sekalian. Kata-kata i'lam, ketahuilah, kata para ulama kita, ini salah satu uslub, ya, salah satu metode atau cara, ya, dalam mengajarkan satu ilmu kepada orang untuk meminta perhatian dari orang yang akan mendengarkan apa yang akan kita ucapkan atau orang yang akan membaca apa yang kita telah tuliskan. Ya. Kata-kata i'lam, ketahuilah, ilmuilah, ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengajak orang yang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan agar dia fokus dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan ini adalah cara dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Banyak kita akan dapati dalam Al-Quran ayat-ayat yang akan dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata i'lam untuk meminta perhatian kita. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ilmuilah, ketahuilah. Allah awali dengan i'lam agar supaya orang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut fokus dia, karena ada yang akan Allah sampaikan penting setelah ini. Maka fokuslah kita. Diawali dengan ajakan i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan misalnya i'lamu annama hadhil hayatud dunya, ya. Misalnya ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara yang banyak menipu manusia. Dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma misalnya, Nabi SAW mengatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, seandainya umat ini semuanya berkumpul untuk memberikan dirimu manfaat, kebaikan, mereka tidak akan mampu memberikan dirimu kebaikan dan manfaat kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya semuanya berkumpul untuk mencelakakan dirimu, memberikan dirimu musibah, mereka tidak akan mampu mencelakakan dirimu kecuali apa yang Allah telah takdirkan atasmu. Nabi SAW memulainya dengan wa'alam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, untuk memancing fokusnya Abdullah bin Abbas supaya memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kata para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hal ini, doa rahimakallah dan doa ghafarallahu dzambak misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu,
Ini adalah dua lafaz yang sering disebutkan secara bersamaan. Dan jika disebutkan secara bersamaan, maka maknanya akan berbeda, kata para ulama kita. Tapi jika disebutkan secara sendiri terpisah, maka mencakup kedua-duanya. Jika disebutkan kedua hal ini atau kedua lafaz doa ini sekaligus, rahimakallah wa ghafarallahu dzambak, ya, rahimakallah wa ghafara dzambak misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan merahmatimu, maka kedua ucapan doa ini memiliki makna yang berbeda. Ghafarallahu laka misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu untukmu, ini maknanya adalah dosa-dosa yang telah berlalu, kata para ulama kita. Adapun ucapan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, ini adalah doa untuk yang akan datang, yang sedang ada kita jalani dan yang akan datang. Seandainya kita terjerumus ke dalam dosa pada waktu-waktu yang akan datang, maka itu yang dimaksudkan dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, artinya memberikan taufik kepadamu agar menghindari dosa dan kesalahan. Dan jika kamu terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahanmu tersebut. Ini jika disebutkan secara bersamaan, kedua-duanya disebutkan. Tapi jika disebutkan satu saja, maka kata para ulama kita mencakup perkara yang lain. Maka jika disebutkan seperti dalam ucapan beliau ini, i'lam rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, maksudnya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk senantiasa taat kepadanya sampai dengan hari yang akan datang. Dan jika engkau terjatuh ke dalam dosa pada hari-hari mendatang, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni dosa-dosamu tersebut. Bayangkan para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa lafaz yang sangat ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas yang disebutkan oleh para ulama kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, makna dari perkara ini rahimakallah, ya, maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu untukmu apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu, wa waffaqaka, dan memberikan taufik kepadamu fima yastaqbilu minha, ya, dari apa-apa yang datang, yang akan datang pada waktu-waktu yang berikutnya. Hadza idza afradatir rahmah, ini jika disebutkan rahmat secara sendiri, ya, rahimakallah. Tapi idza qurinat bil maghfirah, jika dia digandengkan dengan ucapan maghfirah, maka maghfirah fal maghfiratu lima madha minadz dzunub, maka maghfirah adalah apa yang telah berlalu dari dosa. War rahmah at-taufiq lil khairi, ya, dan rahmat yang dimaksudkan adalah minta taufik kepada Allah untuk melaksanakan kebaikan. Wassalamah minadz dzunub, dan selamat dari dosa-dosa fil mustaqbal, dari urusan yang akan datang. Ini adalah doa yang sangat luar biasa para pemirsa sekalian yang disebutkan oleh Syekh, i'lam rahimakallah. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib kepada kita semuanya. Ya, kata para ulama kita, ini hukumnya adalah wajib ain, wajib atas kita semuanya, perorangan dari kita, wajib bagi kita untuk memahami dan mempelajari 4 persoalan ini yang beliau sebutkan ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ya, yajibu alaina ta'allamu 4 masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, dan dia adalah ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang jelas. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi, yang kedua adalah beramal dengannya, dengan ilmu tersebut. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, yang ketiga adalah mendakwahkannya, mendakwahkan ilmu tersebut. Warabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, yang keempat adalah bersabar di atas, ya, bersabar atas setiap ujian, cobaan, ya, halangan, rintangan yang ada di dalamnya. Ini 4 perkara yang beliau sebutkan. Pertama,
Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau katakan yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, para pemirsa sekalian, jika dia dimutlakkan seperti itu, disebutkan secara mutlak seperti itu, disebutkan ilmu begitu saja, misalnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, maka tidak ada yang dimaksudkan kecuali ilmu syar'i. Apalagi jika disebutkan keutamaan orang yang berilmu misalnya, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syariat, ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu akan diangkat lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman tapi tidak berilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan kewajiban bagi setiap kita untuk mempelajarinya. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim dan muslimat, kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti para ulama kita membedakannya, ada atau membagikannya. Ada yang dikatakan ilmu yang memang fardu ain, wajib setiap orang untuk mempelajarinya, dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, wajib alal kifayah, wajib atas sebahagian orang saja. Sebahagian orang jika telah mempelajarinya, maka jatuh kewajiban dari sebahagian yang lainnya. Tidak wajib lagi bagi sebahagian yang lainnya. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kata para ulama kita, ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi setiap orang adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak boleh seorang pun jahil terhadapnya. Ilmu yang tidak boleh seorang pun tidak mengetahui tentangnya. Misalnya salat. Salat adalah merupakan kewajiban kita. Setiap muslim wajib untuk melaksanakan salat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan solat itu kalau telah dikerjakan oleh sebahagian orang, maka sebahagian yang lain tidak perlu solat. Tidak boleh. Setiap orang harus mengerjakan solat ini. Maka wajib bagi setiap orang juga mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan solat tersebut. Rukun-rukun solat. Apa itu rukun solat? Bagaimana jika kita ketinggalan satu rukun solat? Ini semua adalah ilmu agama yang berkaitan dengan solat tersebut. Wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Wajib bagi setiap orang mempelajarinya. Dalam artian, jika dia tidak mempelajarinya dan dia keliru lagi di dalam solatnya, maka bisa-bisa dia mendapatkan dosa karena meninggalkan perkara yang wajib, yaitu tidak mempelajari ilmu tentang solat tersebut. Dia harus mempelajari apa itu wajib solat, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah solat, biar bisa dia kerjakan. Dia harus mempelajari apa yang membatalkan solatnya, dan seterusnya. Maka ini adalah perkara yang wajib. Karena melaksanakan sholat juga adalah merupakan perkara yang wajib. Berbeda dengan misalnya ilmu tentang harta warisan. Bagaimana mempelajari untuk bisa membagi harta warisan dengan baik dan benar. Ini adalah ilmu yang tidak semua orang wajib untuk memahaminya. Ada sebagian orang yang memahaminya, ada sebagian yang tidak memahaminya. Tidak menjadi masalah karena tidak semua orang wajib melaksanakannya. Berbeda dengan sholat tadi, atau puasa misalnya, haji misalnya. Ini adalah perkara yang apabila kita telah wajib untuk mengerjakannya, maka wajib pula untuk kita mengilmuinya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang dari kitab ini, beliau sebutkan bahwasanya ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillah, dan ketiga-tiga hal ini kita kenali dan kita pelajari dengan dalil-dalil yang jelas. Ini semua adalah ilmu yang nyata, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengenal agama ini. Dan itu adalah inti dari pembahasan kitab ini pada hakikatnya. Makanya beliau akan sebutkan pada pembahasan intinya bagaimana kita mengenal Allah dan seterusnya. Saya akan sebutkan secara ringkas seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai
pembukaan, dan insya Allah akan kita lebih perinci lagi pada inti pembahasan dari kitab yang mulia ini. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah ma'rifatullah. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idhan wal inqiyadu lahu, ya. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tunduk serta patuh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa tunduk kepada Allah, bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengenal Allah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan beliau sebutkan, ya, pada inti pembahasannya. Ya, contohnya adalah dengan mengenal Allah atas apa yang Allah ciptakan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu contohnya apa yang ada pada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang ada pada diri kita, apakah kita tidak mau memperhatikannya? Tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bagaimana Allah membuat kita bisa bernafas, bagaimana Allah SWT membuat, ya, misalnya Allah SWT membuat mulut kita ini berada di wajah kita, dan mohon maaf, dubur kita berada di belakang kita, di bagian bawah. Bayangkan kalau Allah balik itu, na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala membaliknya, mulut kita ada di bagian bawah dan dubur kita ada di bagian atas atau di bagian wajah kita. Bagaimana, apa yang akan terjadi? Ini semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan, ya, penciptaan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penciptaan yang terbaik. Makanya Allah katakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam diri kita, apakah kita tidak memperhatikannya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesaran ini kepada kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita paham bahwasanya Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi, maka kita laksanakan syariatnya, kita tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas nanti akan ada pada inti pembahasan dari kitab ini. Secara ringkas, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menunaikan 4 hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah maksudnya, ya, untuk menunaikan 4 hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan Nabi atas apa yang Nabi kabarkan. Apa saja yang Nabi kabarkan dan itu benar Nabi SAW ucapkan, maka kita harus membenarkannya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Wa ta'atuhu fima amar. Kita harus menaati Nabi SAW atas apa yang Nabi perintahkan. Mentaati Nabi SAW dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan kita menjauhi apa yang Nabi SAW larang darinya. Wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah SWT kecuali apa yang Nabi syariatkan kepada kita. Itu adalah salah satu hak Nabi SAW. Ketika beliau diutus, maka beliau yang harus kita ikuti. Dalam beribadah kepada Allah, tidak ada manusia yang paling tahu cara beribadah kepada Allah SWT yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan kecuali Nabi SAW, karena beliau yang diutus oleh Allah SWT. Maka kita harus mengikuti beliau. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita kenali terhadap diri Nabi SAW. Bagaimana kita menaati beliau, bagaimana kita menjauhi apa yang beliau larang, bagaimana kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau SAW syariatkan.
Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, dan bagaimana kita mengenal agama Islam ini, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling benar, agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang paling diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat kelak. Hanya Islam yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempelajarinya. Bagaimana itu Islam? Seperti apa itu Islam? Jangan sampai kita keliru terhadap agama ini, akhirnya justru membuat orang tidak suka dengan Islam karena kekeliruan kita terhadap pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bil adillah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengenal agama Islam ini bil adillah, semuanya harus dengan dalil yang jelas. Semuanya harus dengan dalil yang jelas. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama kita yang lainnya, man farraqad din man farraqad dalil, ya, siapa yang memalingkan dirinya dari dalil atau tidak mau menggunakan dalil atau tidak mau, ya, berpegang teguh dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dhallas sabil, maka dia akan tersesat dalam perjalanan hidupnya. Man farraqad din, man farraqad dalil, dhallas sabil. Siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, mau beragama hanya dengan logika saja, dengan akal fikiran saja, tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, maka dhallas sabil, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia akan tersesat dalam perjalanan beragamanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya wa manittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah SWT, maka dia tidak akan tersesat. Artinya, siapa yang mengikuti dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, insyaallah ta'ala dia akan beragama dengan baik dan benar dan dia tidak akan tersesat. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan insyaallah akan kita lanjutkan bersama pada pertemuan di pekan berikutnya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.